Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semangat pagi. Mudah-mudahan ada dalam lindungannya. Pertama, kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Ilahi Robbi, yang mana atas karunia-Nya kita bisa bersilaturahmi di sini pada acara diseminasi PCT Batch 6 Jabar ya. Perkenalkan, saya Ramdan Muhammad Yusuf sebagai presenter yang insya Allah akan memaparkan materi mengenai mengelola video conference menggunakan aplikasi atau menggunakan Cisco Webex. Nah, Ibu Bapak, sebelum memulai kegiatan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika nanti diskusi berlangsung, Ibu dan Bapak harap mikrofonnya di-mute-kan atau tidak dihidupkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ingin bertanya di tengah-tengah diskusi, silahkan ditanyakan melalui kolom chat for everyone. Ya, jadi untuk chat semua bisa di sana. Kemudian selanjutnya, apabila nanti di akhir sesi saya akan menge-share presensi kehadiran. Jadi mohon diisi, disesuaikan dengan apa yang ada di Google formulir dalam bentuk presensi kehadiran. Itu saja Bapak Ibu, dan di akhir sesi juga nanti akan ada diskusi setelah kita sama-sama mendengarkan atau menyimak paparan yang insya Allah akan saya sampaikan. Sebelumnya, saya Ramdan Muhammad Yusuf dari SDN Srengseng Sawah 04 mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berpartisipasi dalam acara diseminasi PCT Batch 6 Jabar ini. Kemudian tak lupa juga ucapan terima kasih dari saya untuk instruktur kita bersama, Ibu Dewi Apriani, yang tak bosan-bosannya membimbing perjalanan saya dan kawan-kawan sampai bisa di tahap ini. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum kita mulai, kita sama-sama bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi PCT Batch 6 Jabar mengelola video conference menggunakan aplikasi Cisco Webex. Nah, apa itu Cisco Webex? Cisco Webex merupakan aplikasi video conference yang dikembangkan oleh Cisco yang memungkinkan komunikasi dengan menggunakan perangkat personal dan mobile seperti smartphone, PC, laptop, notebook, dan PC tablet selama masih ada dalam jaringan internet ya, seperti itu, atau jangkauan internet. Nah, kemudian selanjutnya apa itu video conference? Nah, video conference adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio atau video secara bersamaan ya. Jadi seperti halnya yang sudah lumrah, sebelum mengenal Webex atau ada juga platform yang lain, kita telah lebih dulu mengenal seperti WhatsApp ataupun Line. Nah, tapi hanya dibatasi gitu bentuk video conference-nya itu, atau bentuk video call-nya itu hanya bisa 3 orang. Nah, untuk Webex sendiri sangat banyak ya, seperti itu. Jadi kita bisa saling bertatap muka dengan banyak orang. Nah, kemudian apa itu virtual meeting? Virtual meeting menurut Julia Young adalah sebuah kegiatan di mana semua peserta dari berbagai lokasi bergabung dalam waktu yang telah terlebih dahulu disepakati dengan menggunakan sebuah media seperti
teleconference atau video conference. Nah, seperti yang kita lakukan hari ini merupakan virtual meeting karena sebelumnya telah dibuat jadwal, kemudian dibuatkan flyer, di-share dan lain sebagainya. Kemudian, nah, perlu Bapak Ibu ketahui, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Travel Management Institute terhadap lebih dari 1.800 orang di perusahaan di seluruh dunia, menunjukkan bahwa virtual meeting yang paling populer dilakukan melalui konversi video, pertemuan berbasis web, dan teleferense produk dari Cisco-nya. Jadi seperti Webex ini adalah produk dari Cisco di mana menjadi aplikasi atau platform yang paling populer. Nah, kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada mode Webex ada yang namanya mode meeting, kemudian mode event, dan training ya. Kalau meeting ada akun gratis, bisa melihat peserta lain, bisa on off mikrofon dan kamera ya. Seperti yang kita lakukan saat ini. Ini mode meeting. Kemudian ada mode event. Event itu berbayar, tidak bisa melihat peserta lain, tidak bisa on atau off mikrofon dan kamera. Nah, ini kenapa? Karena biasanya ketika event itu pesertanya sangat banyak. Jadi tidak mungkin bertatap muka dengan sangat banyak ya, orang yang banyak. Seperti contoh pada event VCT Batch 6 Jabar ini di pembukaan itu hampir 1.200 orang. Nah, tidak mungkin kita bertatap muka secara langsung dengan orang sebanyak itu. Nah, jadi tidak dilihatkan, hanya kita bisa mendengarkan paparan materi yang disampaikan oleh narasumber seperti itu. Selanjutnya ada Webex training. Nah, di mana ini berbayar juga, tidak bisa melihat peserta lain, tidak bisa on atau off mikrofon dan kamera berseri ya. Nah, untuk selengkapnya mengenai Webex itu bisa kita lihat di channel YouTube ya, di KF Media ya. Ini bisa Ibu Bapak share, like, subscribe ya. Untuk penggunaan Webex dan lain sebagainya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian pada aplikasi Webex atau pada Webex itu akan ada tampilan seperti ini, di mana ini merupakan partisipan. Ya, siapa saja ini bisa kita lihat. Kemudian ini orang-orangnya. Kalau misalkan dinyalakan videonya bisa kita lihat ya. Ini ada ini tombol mikrofon, ini video, ini share ya. Di share itu sangat banyak, kita bisa share screen, bisa share konten dan lain sebagainya. Nanti bisa Ibu Bapak lihat di mode layar HP atau laptopnya masing-masing. Nah, kemudian ini partisipan, kemudian ada yang 3 ini atau more ya. Di sana juga banyak pilihan yang bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya, ini nih. Jadi kalau misalkan seperti ini speakernya aktif, ini aktif juga, speaker dan thumbnailnya, viewnya, kemudian ini di layarnya di landscape kan ya, atau di grid view. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dengan waktu yang mudah-mudahan cukup, kita efektifkan untuk mengetahui bagaimana caranya membuat akun Webex. Nah, atau Webex meeting ya. Nah, sekali lagi, cara membuat akun Webex ada yang versi terbaru 2020 itu ada di channel KF Media. Jadi nanti setelah penjelasan saya berakhir, Ibu Bapak bisa nonton KF Media ya, bisa kepoin KF Media ada apa saja ya. Seperti itu Ibu Bapak. Nah, sekarang kita coba praktikkan bareng-bareng bagaimana cara membuat akun Webex serta mengelola schedule meeting ya. Nah, langkah pertama saya share dulu ya.
Ini udah sharing ya. Oh. Nah, langkah pertama kita buka browser, mau dari Google atau Mozilla Firefox atau yang lainnya silahkan ya. Ini saya membukanya di Google Chrome ya. Kita klik di sini webex.com. Nah, sudah ada webex.com. Sebentar. Nah, webex.com ya, Ibu Bapak. Nah, setelah webex.com ini terbuka, ada pilihan yakni start for free ya, mulai dengan gratis, atau ini nih sign up now ya. Memulai sekarang juga free, it's free katanya, gratis ya. Jadi silahkan setelah setelah ada tampilan seperti ini di laptop ibu bapak sekalian, boleh klik start for free atau sign up ya. Misalkan saya sign up nih sini. Nah, kemudian setelah sign up ada harus memasukkan email address ya, atau alamat email. Nah, saran saya alamat email yang digunakan oleh ibu bapak jangan alamat email pribadi seperti contoh Gmail atau misalkan Yahoo. Sebaiknya tidak menggunakan email tersebut. Bukan tidak boleh, tapi sifatnya lebih untuk melindungi data pribadi dari ibu bapak sekalian ya. Jadi alangkah lebih baik kita menggunakan email yang sekali pakai atau disebut dengan email temporary ya. Bagaimana cara membuat email temporary? Nah, Bapak Ibu tinggal klik T baru nih di atas yang plus T baru. Kemudian klik Temail. Nah, ini udah ada nih ya. Ini seperti ini ya. Temail stripmail.org ya. Coba kita tunggu. Nah, ini nah, karena ini Empoy 123 ini tadi saya sudah membuat terlebih dahulu emailnya ya. Kalau misalkan ibu bapak belum mau membuat ya, nanti bisa, kalau misalkan namanya tidak sesuai dengan yang di atas, ibu bapak bisa merubahnya di sini nih, bisa change ya. Coba. Nah, nanti itu ada di sininya ya, bisa diganti nanti ini namanya apa, silahkan. Nanti ada tulisan save di sini. Ini saya karena tadi telah membuat email temporarinya seperti itu. Nah, setelah di save emailnya, disesuaikan dengan kita, lalu nah ini di sini bisa diganti nih, bisa buat lagi ya. Contoh nih tadi ini bisa pilihannya ada banyak, ada @togomail.com ya, atau ada email host 99 dan seterusnya ibu bapak. Jadi misalkan contoh RAM dan 11 misalkan. Mohon maaf. Misalkan RAM dan 11 ya. Sebentar. Ulangi lagi ya.
tadi Themail. Nah, tadi yang di sini setelah misalkan ini bisa diganti di sini ya, di change ya, di change diganti. Kemudian ada tulisan login, misalkan saya mau menuliskan Ramdan 11 misalkan ya, kita bisa save ya di sini. Ini tergantung ibu bapak, silahkan. Nah, nama emailnya sudah terganti ibu dan bapak. Jangan lupa email ini harus di save ya, harus di save emailnya. Nah, bisa copy to clipboard ya, ini bisa di copy. Setelah di copy, ibu bapak bisa cari notes misalkan, atau yang lain juga silahkan, bisa Word, bisa apapun, yang penting bisa di save ya ibu bapak, yang penting bisa men-save-nya itu. Nah, setelah di save, misalkan udah di save di note atau dimanapun, nah, setelah di save ini setelah tadi di copy, kemudian kita pastikan lagi ke Webex ya, kita klik lagi karena tadi Webex-nya keluar. Nah, webex.com. Nah, tadi ini kita kesini kan, sign up atau start for pin. Nah, emailnya tadi sudah di copy, kita paste ke sini ya. Nah, ini ada ramdan11 @ go stripmail.com. Nah, kita coba masuk, kita sign up. Nah, setelah sign up berhasil, maka akan ada tulisannya Indonesia English ya. Ini udah. Kemudian nama depannya siapa? Misalkan nama depannya Raihan ya. Nama belakangnya misalkan Rizky. Nah, Raihan Rizky. Continue. Nah, setelah continue akan ada tulisan your new account is ready, katanya ya, akun baru Anda telah siap. Nah, ya, setelah ini akun, nah lihat, kami telah mengirimkan email, katanya. Bagaimana untuk mengakses akun ini? Seperti itu. Dimana kita bisa melihat email, karena kita tadi menggunakan email temporary atau email sementara, maka ada di email sementara. Buka lagi di sini ya. Nah, setelah buka lagi ini, kita lihat ke bawah. Nah, ini ada message baru ya, untuk email temporary, katanya nih, yang ini yang dari Cisco Webex pengirimnya. Kita klik. Nah, katanya udah welcome ya to Cisco Webex. Ini tetap ya, bukan di sini tapi di sini di email temporary. Setelah kita tadi mengirimkan, mengklik, kemudian akan ada seperti ini ya. Nah, ini get started katanya. Nih, mulai. Nah, ini jangan lupa nih, ini situs yang diberikan secara khusus oleh pihak Webex ya. Jadi meeting14.webex.com ya. Ini tuh situs kita, dan ini username kita ramdan11 misalkan @sugo-maya.com ya. Ini jangan, kalau bisa ini di save juga ya. Di save. Saya mau save di, contoh saya akan save di PowerPoint. Akan mengesave ini ya. Ini misalkan username, takut lupa, bisa kita salin
kemudian di kemanapun juga silahkan, yang penting bisa ke save ya, bisa dipaste. Nah seperti ini hanya contoh saja misalkan. Nah kemudian ini dari yang dari Webex nya ya. Nah ini yang dari Webex nya tadi, tapi ini nanti akan terlihat kok ketika profil ibu bapak sudah jadi. Ini di save juga. Nah ini di save ya, seperti itu. Kemudian setelah itu, kita create password ya, kita tulis passwordnya. Nah tuh, Hai Raihan Rizky katanya, silahkan new password, konfirmasi password. Nah ibu bapak perlu dilihat, jadi password disetujui atau tidak, bisa digunakan atau tidak ketika memenuhi karakteristik yang tersedia di sini. Ini yang tersedia di sini harus 8 karakter, kemudian dua karakternya itu boleh dari huruf kecil atau huruf besar ya, bisa campuran. Kemudian di mix juga, di mix huruf besar dan huruf kecil ya. Kemudian jangan lupa pakai number atau angka. Kita coba, karena tadi namanya Raihan Webex, kita coba M nya besar ya, M besar, my web misalkan 1 2 3. Nah ini sudah 8 karakter atau belum, nanti akan terlihat. Coba M besar ya, my web 111 misalkan. Nah 8 karakternya udah terpenuhi, semuanya terpenuhi sampai hijau. Oh coba ini, oh tidak bisa, tetap tidak bisa, harus misalkan contoh yang lain ya, web misalkan, webku 1 2 3 misalkan. Nah ini sudah ya, ini huruf W nya besar 1, kemudian yang lainnya diikuti dengan huruf kecil, diikuti dengan angka 1 2 3. Jadi saya menuliskan webku 1 2 3 seperti itu. Kemudian continue. Nah misalkan simpan. Nah, ibu dan bapak perlu diketahui kalau misalkan belajar menggunakan jejaring internet, kita tidak boleh marah-marah ya, harus sabar menunggu. Karena jaringan kan tidak tahu, kadang cepat, stabil, ada juga yang misalkan lambat. Jadi harus banyak-banyak bersabar. Nah, setelah ini langsung ada tulisan Raihan Rizky personal room katanya ya. Ini personal room. Sudah. Nah setelah begitu kita next ya. Nah ibu bapak sudah bisa memulai start meeting, atau ibu bapak bisa membuat schedule meeting ya, seperti itu. Kita cek dulu suara, apakah suara saya jelas. Jelas ya, jelas, oke. Pak Cecep atau siapa yang di partisipan, jangan lupa sambil di itu ya, minta bantuannya untuk di screenshot. Nah setelah itu kita buat schedule meeting ya. Setelah ini bisa diganti, bisa di change foto ya, foto profil kita mau disesuaikan silahkan. Nah tapi misalkan ini kita lewat saja. Sekarang kita mulai schedule meeting. Misalkan ibu bapak guru kelas, atau ibu bapak misalkan guru bidang studi mau membuat schedule meeting dengan anak-anak ya.
Atau misalkan bisa juga kalau SD kelas rendah dengan orang tua siswa, ya. Jadi orang tua siswa mendampingi anak-anaknya, bisa tidak bisa. Kita buat schedule meeting, ya, karena besok hari Senin. Contohnya kita membuat schedule meeting untuk besok, ya, untuk hari Senin. Nah, seperti ini Bu Bapak. Nah, yang pertama yang akan muncul itu ada ini schedule meetingnya, ya, schedule a meeting, ya. Adalah meeting topik. Kita sesuaikan meeting topiknya mau apa, kita beri nama. Misalkan meeting topiknya itu eh seperti saya misalkan, ya, pembelajaran pembelajaran pendidikan jasmani, ya. Misalkan kelas, karena untuk semuanya misalkan kelas 4 saja, ya, untuk semua kelas. Nah, ini pembelajaran pendidikan jasmani kelas 4. Bisa Ibu Bapak tambahkan misalkan kalau guru kelas bisa tema, ya, atau bisa subtema misalkan. Silahkan. Untuk berapa pertemuan juga silahkan, ya, nanti kita kelola. Kemudian meeting password. Nah, meeting passwordnya ini yang paling mudah saja. Misalkan kita kasih contoh 1 sampai dengan 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, meeting passwordnya. Setelah ke meeting password, jangan lupa ini klik ini yang date and time, ya. Ini kita buat sesuai. Misalkan pembelajaran PJOK untuk hari Senin besok itu tanggal berapa? Tanggal 27 kan? 27 misalkan. Nah, ininya itu pukul berapa kita mau memulainya? Misalkan pukul 7 memulai meeting, ya. Pukul 7.00. Nah, ini kita sudah mulai meeting. Ingat waktunya, ya. Ini berarti pukul 7 pagi masuk ke mana? Masuk ke AM, ya. Kalau PM dari jam 12 siang ke atas sampai jam 12 malam, 11.59 malam, ya. Nah, waktunya kita berapa untuk mengantisipasi terjadi error misalkan dan lain sebagainya. Jadi jangan 1 jam, ya, jangan 1 hour waktunya, tapi kita coba masukkan waktunya misalkan 24 jam saja. Jadi kita mengantisipasi hal yang tidak diinginkan misalkan. Ya, ini sudah selesai. Nah, kemudian waktunya jangan lupa, jangan menggunakan waktu Kuala Lumpur Singapura, ya. Ini karena akan berbeda. Kita ubah ke waktu Hanoi Bangkok Jakarta, kita cari. Nah, Bangkok Hanoi Jakarta, ya. Ini yang plus 07, ya. Nah, ini yang kita pilih Hanoi Bangkok Jakarta. Kemudian ada recurrence, ya. Recurrence itu apa? Kita coba centang. Nah, recurrence itu ini ada recurrence pattern. Artinya kita akan membuat jadwalnya itu harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, ya. Misalkan pembelajaran PJOK karena dalam 1 minggu tersebut misalkan ada beberapa kali pertemuan. Tadi di kelas 4, ya, tapi misalkan kita bisa rubah jadi untuk semua kelas, misalkan pembelajaran pendidikan jasmani saja contoh, ya. Nah, ini itu untuk 1 minggu misalkan. Nah, dimulai dari hari Senin, Selasa, misalkan kita centang saja semuanya, Rabu, Kamis, ya, karena Jumat tidak ada pembelajaran, jadi Senin sampai dengan Kamis. Nah, nanti setiap pukul, mohon maaf, ini kita ganti lagi karena suka begitu, jadi harus dikontrol, ya, waktunya. Kita harus pastikan bahwa kita mulai jam 7 pagi, ya. Nah, setelah itu ini hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis di jam 7 dimulai dari besok.
ruangan meeting atau room meeting kita akan terbuka, Bapak Ibu. Ya, ini pastikan no ended. Setelah itu, kita ke show advanced option. Nah, ini yang pilih yang paling bawah saja, ada scheduling option ya. Nah, scheduling option. Nah, ini kita nih sebelum start dimulai, kita sudah lebih dulu bisa masuk ke room ya, untuk mengantisipasi terjadinya error dan lain sebagainya ya. Kita usahakan 15 menit sebelum dimulai kita sudah bisa login biar peserta juga bisa login. Nah, seperti itu. Sudah 15 menit ini udah, yang lainnya tidak usah. Kemudian kita tulis schedule, klik schedule. Nah, biasanya emang suka rada lama. Jadi ini ada chat. Ya, nah, ini sudah jadi Ibu Bapak pembelajaran pendidikan jasmani ya. Nah, ini jangan dihiraukan adanya Kuala Lumpur sama Singapura ya. Tetap kita berpacu pada ini ya, hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis setiap pukul 7 ya, sampai dengan pukul 7 tadi karena kita mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Di waktu Bangkok Hanoi Jakarta akan dimulai atau kita bisa melakukan start meeting untuk pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Adapun yang harus kita perhatikan bahwa nah, ini ada yang namanya meeting link sama meeting number, password sama hostkey ya. Ini meeting link yang biasanya di-share di player atau misalkan di-share di chat WAG atau secara personal juga atau japri ya, biasanya di-share sama meeting link dan password. Nah, kan meeting linknya ini sangat banyak ya dan susah untuk dihafal. Bagaimana cara menyederhanakan meeting link agar mudah dihafal? Ibu Bapak tinggal klik kanan, kemudian salin ya, kemudian tambahkan atau tab baru. Setelah itu kita klik gg.gg. gg.gg. Setelah itu kita bisa tempel di sini ya, diklik kanan, kemudian klik yang customize linknya. Nah, gg.gg apa? Misalkan tadi pembelajaran pendidikan jasmani. Pembelajaran pendidikan jasmani misalkan ya. Pembelajaran pendidikan jasmani misalkan _Ramdan. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian shorten URL. Nah, yang tadi itu sudah berganti dengan ini, jadi http://gg.gg pembelajaran pendidikan jasmani ya, karena ini tipe misalkan tetap bisa nanti diganti ya sama Ibu Bapak seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan ingin mengganti menjadi lebih baik? Bisa diganti di sini lagi aja, kita tempel, kemudian kita customize lagi, kita tulis lagi, misalkan pembelajaran pendidikan jasmani Ramdan.
Nah, seperti itu kita shorten lagi URL-nya. Nah, maka akan berubah. Jadi pembelajaran pendidikan jasmani Ramdan. Nah, bagaimana kita ketika ingin login lagi ke sini kita open link in new tab saja ya. Jadi akan masuk ke meeting room kita. Nah, ini akan masuk ke meeting room kita. Nah, jangan lupa ini ketika kita pengen tahu bagaimana sih cara membuat QR code. Nah, QR code-nya itu ada di sini nih. Ya, QR code for this link. Nah, kita tinggal klik saja. Maka kita akan punya QR code. Kita klik kanan. Kita misalkan bisa simpan gambar sebagai. Nah, klik. Kita pilih mau di mana. Misalkan di D ya, pembelajaran save. Nah, nanti akan tersave secara otomatis akan terunduh si QR code. Kita sudah menyederhanakan link menjadi ini. Ini semuanya link jangan lupa untuk di save ya. Kita close. Jadi link ini di save ya. Kemudian QR code dan lain-lainnya di save ya, biar kita bisa menjadi lebih menarik gitu untuk meng-share ke siswa bahwa pembelajaran minggu ini misalkan menggunakan aplikasi Webex, dengan kita juga bisa membuat sebaran yang menarik pada siswa ya, seperti itu. Jadi ini link yang nanti akan di-share, ini meeting linknya ini seperti itu. Nah, ini semuanya tadi yang QR code, meeting link, kemudian meeting number, password, jangan lupa untuk di save ya. Karena itu akan kita share misalkan kepada orang tua siswa di grup WAG ya, di WhatsApp grup, atau misalkan secara personal kepada siswa. Seperti itu Ibu Bapak, kurang lebihnya begitu penjelasan dari saya. Kita kembali lagi ke sini sebentar. Ya, jadi contohnya seperti itu Ibu Bapak. Saya belum screenshot sebentar. Nah, ini kalau misalkan mau screenshot ya, bisa tuh. Jadi yang tadi di screenshot ya, karena harus di screenshot. Nah, itu saja Ibu Bapak. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, untuk partisipan silahkan apabila ada yang ditanyakan. Penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Sebentar ya. Terima kasih, silahkan Ibu Bapak apabila yang ingin bertanya silahkan. Terima kasih. Halo Ibu Bapak. Ibu Bapak silakan apabila ada yang ingin bertanya. Nah, untuk Budian, barangkali Bu Ripa, teman-teman yang dari Jakarta, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Bisa langsung atau misalkan bisa di chat ya. Saya harap ada yang bertanya. Halo Pak Ramdan. Ya, halo Bapak Yulianto. Bukan Pak, Oh, silakan Pak. saya Sigit Pak, Oh iya, dari mana Pak? dari Bandung. Ya silakan Pak Sigit. Ada yang mau ditanyakan Pak Sigit? Satu saja Pak, mau nanyakan untuk keanggotaan akun di Webek itu berapa lama Pak? Ada batasan waktu tidak? Nah, kalau lama akun untuk Webex itu yang setahu saya ya Pak, jika salah silahkan dikoreksi dan bisa dikoreksi lagi oleh Ibu instruktur. Itu selama 40 Ya. hari Pak, kalau misalkan kita menggunakan email yang asli. Nah, kalau misalkan menggunakan email yang Gmail, seperti Gmail dan Yahoo, seperti itu. Hmm, ya, ya. 40 hari. Siap. Tapi kalau misalkan menggunakan email temporary, ya itu akan lebih lama, Pak. Seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Ya makasih Pak kan jawabannya. Iya, Pak Sigit. Silahkan, Budian, Bu Ripa, atau yang lainnya. Silahkan. Kita, karena tadi kita mulainya ngaret ya, lebih maksudnya waktunya diskusi ini kita sudahi pukul 16.15 ya, karena dikhawatirkan ibu dan bapak belum sholat, juga ibu instruktur kita juga lagi masak ya, barangkali ibu bapak juga mau masak mendampingi istri atau misalkan membantu keluarga di rumah seperti itu. Jadi silahkan kemudian Bu Rifa, Pak Cecep, atau Pak Sigit barangkali mau bertanya kembali, silahkan. Nah, kini yang tadi saya lupa mau share tadi PowerPoint ini ya. Diseminasi ini kalau PowerPoint, oh saya lupa mematikan video dulu. Sebentar, stop sharing. Videonya saya matikan terlebih dahulu. Kita share PowerPoint tadi. Nah, karena di sini belum Oh, terekam. cuma udah nggak ada konten anak-anak. Baik Ibu dan Bapak, silahkan apabila ada yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Kita sama-sama belajar ya Ibu Bapak. Kalau misalkan Ibu Bapak sudah tahu, silahkan untuk memberitahu kepada kawan-kawan kita yang mungkin belum tahu. Seperti itu. Untuk Budian apa? Oh iya, untuk presensi ada ya. Nanti kita, apakah presensi sudah terlihat belum, Pak? Oh, belum.
Mohon maaf ya, ini presensinya saya share dulu ya. Iwan. Nah, nah ini Ibu Bapak presensinya, silahkan diisi ya. Mangga Ibu Bapak presensinya diisi, disesuaikan dengan segenap pertanyaan yang ada di kolom presensi. Nah itu Ibu Bapak sudah terlihat ya presensinya Ibu Bapak? Halo, cek apakah presensinya sudah terlihat? Kemudian Pak Sigit, Pak Cecep, sama Ibu instruktur kita sudah ada ya Nah, presensinya? Sudah? Ya silahkan mangga Pak, presensinya diisi Pak. Nah tadi saya itu belum menunjukkan, oh kita share screen dulu. Tadi itu ini nih playernya ya. Ini playernya Ibu Bapak. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, karena waktu sebentar lagi selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan tidak, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara mengelola akun Webex ya, atau membuat video conference menggunakan aplikasi Cisco Webex. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kepada ibu bapak di rumah, silahkan apabila ingin mengetahui seluk-beluk, kalau dalam bahasa Sunda, tek-tek bengek ya, mengenai apa itu Webex dan lain sebagainya, silahkan bisa mengunjungi situs KF Media ya, atau kepanjangan dari Kang Ferdi Media. Nah, itu bisa Bapak Ibu belajar mengenai penggunaan aplikasi Webex secara baik dan benar ya. Mungkin dari saya cukup sekian, Ibu instruktur. Terima kasih atas kesediaannya menemani. Kemudian Pak Sigit, terima kasih atas atensinya. Ada juga Pak Cecep, terima kasih. Sukses untuk kita semua. Mohon izin diskusi ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.